akan diambil dari ayat-ayat Al-Quran, ya pasti kita akan masuk juga ke dalam kajian tafsir. Kalau kita juga ada mata kuliah tafsir ya, dengan saya juga ya. Hari Ya, apa? betul. Rabu. Ya. Kamis apa Rabu? Kamis ya? Kamis. Libur Kamis ya? Kamis libur. Oh, enggak jadi libur panjang ya? Aduh, libur enggak jadi. Libur enggak jadi. Hore gitu ya. Semua libur pulang kampung enggak jadi itu. Enggak jadi besok masuk. Masuk. Ya jadi untuk langkah ketiga tadi menjelaskan, menerangkan jemahannya dan juga tafsirnya. Kalau ada asbabun nuzul, bisa juga boleh disisipi dengan asbabun nuzul atau ada dampingan dari penjelasan dari hadis Nabi, boleh ya, boleh gitu. Jadi enggak saya bebankan bikin makalah, enggak usah. Kalau tafsir ya nanti harus ada makalahnya itu. Untuk Basram ini diskusi tanpa makalah, tuh. Diskusi tanpa makalah. Jadi bahannya sudah ada di buku ya. Kalau yang belum ada bukunya nanti saya kirim PDF-nya saja. Ya, saya kirimkan PDF-nya itu di e-learning, sudah saya kirim PDF-nya. Nanti saya kirim lagi di grup. Bapak kalau yang belum punya ya bisa dibaca. Nah, langkah keempat, kita itu buku Bahasa Arab Qurani juga banyak mencakup kajian-kajian Nahwu dan Shorof. Kajian Nahwu dan Shorof. Jadi untuk langkah keempatnya itu ada latihan tasrif. Kalau Bahasa Arab 1-2 kemarin siapa yang ngajar? Pak Sodik. Itu Pak Sodik. Yang kedua? Pak Fahri. Pak Fahri. Pak Fahri. Pak Fahri. Ya. Betul. Pakai metode diskusi enggak? Iya, Ustaz. Ya. Banyak. Ustaz, metode tugas kayaknya. Ya. Tugas. Ya, nanti kita diskusi. Jadi kita diskusikan isi kandungan teks-teks yang kita pelajari itu. Nah, jadi langkah keempatnya tasrif ya. Metode tasrif. Nah, jadi kita latihan tasrif. Nah, kalau selama ini kan yang dari pesantren sudah terbiasa, barangkali kalau yang belum pernah latihan tasrif, nanti kita bisa latihan tasrif. Tuh. Misalkan nanti kita ketemu ada kalimat, misalkan tafakkaro, nah, dari kata apa tuh? Tafakkaro, tafakkaru, tafakkuran, nah, mutafakkirun, tafakkar. Nah, jadi untuk tasrif, kebetulan dari bahasa Arab 1, Sodik ya, itu sudah diperkenalkan. Tasrifnya 5 bentuk ya. 5 bentuk kan ya. Pertama fi'il madhi, kedua fi'il mudhari, ketiga masdar, yang keempat kata sifat atau isim fa'il, namanya amr. Itu kan ya? Iya. Pak Sodik dan Pak Fahri bahas itu enggak tasrifnya? Karena memang mempelajari bahasa, modal awal utamanya adalah ya menghimpun, mengumpulkan kosakata. Dengan belajar tasrif kita jadi tahu banyak macam-macam pecahan kosakata, nambah kebenaran kosakata. Jadi kita belajar tasrif juga nanti. Langkah keempatnya. Nah, langkah kelimanya tadribat. Tadribat. Ada 5 langkah ya. 5 langkah yang kita pakai sebagai teknik pembelajaran kita. Ini metodenya diskusi, tekniknya tadi al-fahmu wal ifham. Al-fahmu wal ifham. Memahami dan memahamkan. Memahami untuk diri sendiri, memahamkan untuk orang lain, memberi pemahaman ke orang lain sebagaimana pahamnya kita. Tentunya sebelum ifham harus al-fahmu dulu. Kita harus paham buat kita dulu. Bagaimana kita bisa memahamkan, beri pemahaman ke orang lain kalau kita sendiri belum paham. Makanya pemakalah sebelum tampil, harus lebih dulu memahami, pelajari apa isi kandungannya, teksnya, materi pelajarannya, dan sampai nanti ketika tampil, dia sendiri nggak paham. Bagaimana bisa memberi pemahaman ke yang lain kalau dia sendiri nggak paham. Teksnya begitu. Ya, jadi
Ya kalau di kelas ibaratnya kita seperti latihan jadi guru lah, menerangkan. Ini seperti Bu Dahria nih, Bu Siti Dahria kan emang bu guru ini ya, Bu Dahria ya. Iya nih, Bu Dahria udah biasa tampil di depan kelas, memberikan penjelasan, menerangkan pelajaran, udah terbiasa. Nah, jadi seperti itu. Nanti tinggal dibagi tugas saja, kelompok masing-masing. Siapa yang bertugas memberi penjelasan, siapa yang bertugas memberikan latihan tasrif. Nah, nanti saya tinggal melengkapi, menambahkan, menyempurnakan apa yang kurang. 5 ya tadi langkahnya ya. Tekniknya al-fahm wal ifham dan 5 langkah. Yang pertama tadi qiraah atau tilawah, membaca teks, baca wacananya, wacana pelajaran bahasa Arabnya. Kedua tadi apa? Menjelaskan ma'ani al-mufradat al-jadidah. Menjelaskan, menyampaikan makna-makna kosakata mufradat yang baru. Ya, ada beberapa mufradat yang baru pasti tiap dars. Langkah ketiga, menerjemahkan, menjelaskan, menerangkan, kalau ada tafsirnya, ditambahkan dengan tafsirnya. Asbabun nuzul, sampaikan asbabun nuzulnya. Gitu. Langkah ketiga, langkah keempat itu latihan tasrif. Nah, nanti ada siapa yang bisa melatih tasrif. Ya, bahkan kalau mahasiswa yang angkatan lama itu ada yang bisa dilakukan. Kita 5 bentuk saja. Latihan tasrifnya 5 bentuk saja. Ya, fi'il madhi yang pertama, kedua fi'il mudhari, ketiga masdar, 4 kata sifat atau isim fa'ilnya ya, kata sifat, 5 fi'il amr. 5 bentuk aja. Jadi enggak semua kita bahas. Terus pecahan kata itu banyak. Tasrif itu ada yang mendatar, ada yang menurun. Yang mendatar itu berdasarkan pecahan berdasarkan zaman. Ada fi'il madhi bentuk past tense, ya, bentuk yang lampau. Ada fi'il mudhari bentuk present tense, dan juga untuk future tense. Masa sekarang atau masa yang akan datang. Ada bentuk masdar. Masdar itu kalau dalam bahasa Inggrisnya disebutnya gerund ya. Gerund. Ada kata sifat, adjektif. Ada fi'il amr, nah ini future tense. Kalau kita tasrif, kalau ikutin ala santri, anak pesantren, panjang itu. Enggak usah semuanya lah. Contoh kata doroba aja. Kalau kita tasrif panjang tuh. Datar. Sebutnya tasrif istilahi. Tasrif istilahi. Doroba, yadribu, dorban, pamadroban, bahwa doribun, wazaka madrubun, idrib, la tadrib, madrobun, midrobun. Jadi berapa tuh? 11 ya? 11 apa 12, Salman? 11 ya? Dari satu doroba aja, kalau kita tasrif mendatar, itu jadi 11. 11 apa 12? 11 ya? 11 ya? Doroba, yadribu, dorban, pamadroban, bahwa doribun, wazaka madrubun, idrib, la tadrib, madrobun, midrobun. 11. Itu baru tasrif istilahi yang horizontal mendatar. Ada lagi tasrif yang ke bawah. Tasrif yang disebut lughawi. Berdasarkan domir. Ayo, siapa yang tahu? Domir, kata ganti dalam bahasa Arab ada berapa? 14. 14 renceng. 14. Ya, ada 14. Nggak tanggung-tanggung, paling banyak dia itu. Paling banyak diantara bahasa-bahasa lain. Coba bahasa lain, ada yang punya kata ganti atau domir sebanyak itu? Nggak ada. Nggak ada. Kalau dalam bahasa Inggris disebutnya apa? Personal pronoun ya. Betul nggak? Tolong koreksi kalau saya salah. Personal pronoun ya. Betul nggak? Kata ganti. Betul nggak? Ayo yang bahasa Inggrisnya mantap nih. Personal pronoun ya. Kata ganti orang. Dalam bahasa Inggris ada berapa? Paling 7 ya. I. Apa lagi? You. We. He. She. We. They. Terus? She. 7 kan? Ya. Cuma 7. Dalam bahasa Inggris cuma 7. Bahasa Indonesia berapa? Kamu. Mereka. Saya. Kamu. Ya. Kita. Mereka. Kalian. Kita. Kami. 7.
Lo gue enggak termasuk itu mah. Enggak, ya, enggak termasuk. Enggak ada yang sebanyak bahasa Arab. Bahasa Arab kan huwa, huma, hum. Ada berapa tuh? 14 ya. Hitungnya dari kelingking nih. Dari kelingking. Huwa, huma, hum. Iya, huma, hunna. Ya, berwirid. Anggap aja lagi wiridan zikir. Anta, antuma, antum. Ya. Anti, antuma, antunna. Jempol, ana, nahnu. Tuh, pas banget 14 ya. Jempol 2 nih pas banget ya. Jempol 2 arwasa nih, ana, nahnu. Saya nggak tahu kalau Salman jempolnya ada 3 kali dia, Salman nih. Ya, Man, jempolnya 3 kali. Ya, pas 14. 4 jempolnya. Tasrif lugawi itu ke bawah. Berdasarkan 14 dhamir tadi. Ya, doroba, kalau huwa doroba. Huma doroba. Hum dorobu. Ya. Kalau hiya dorobat. Huma dorobata. Hunna dorobana. Itu kan ada lagunya tuh. Kalau santri dilaguin tuh. Iya tuh. Doroba, dorobu. Gitu ya. Dorobat, dorobata, dorobana. Ada seterusnya, ada seterusnya. Itu 14 dhamir. Nah, kalau tadi mendatar ada 11 ya. Yang tasrif istilahi ada 11 bacaannya. Terus ke bawah tasrif lugawi 14 sesuai dhamir. Jadi berapa tuh? 11 tambah 14. 25 Sat. 25 tuh. Satu kata bisa terpecah menjadi 25. Oh, Masya Allah. Gimana nggak kaya raya bahasa Arab dengan kosakatanya, dengan mufradatnya. Kalau satu kata bisa terpecah menjadi 25, mana 100 kata? Gimana 1000 kata? Bagaimana 1.000.000 kata? Oh, ya. Saking banyaknya kosakata bahasa Arab itu dibagi-bagiin ke bahasa lain. Ambil-ambilin sama bahasa lain dibagiin. Termasuk bahasa kita nih. Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia banyak nggak yang berasal dari bahasa Arab? Banyak. Contoh. Kursi. Contohnya apa? Kitab. Kitab. Nah, di bahasa Indonesia tuh. Apalagi? Dewan. Kursi. Banyak. Alim, maklum, majlis, ta'lim. Ya. Takwa. Jadi bahasa Indonesia itu. Ya. Jadi nanti ada yang bertugas memberikan penjelasan tentang tasrif. Tentang tasrif. Kalau mau dibikin irama lagu, boleh. Silahkan. Tapi kita nggak bahas semua tasrifnya ya. Kita bahas 5 bentuk saja. Tadi apa? Yang pertama fi'il madhi, fi'il mudhari', masdar, kata sifat atau isim fa'il yang kita ambil. Kata sifat banyak. Kita ambil 1 isim fa'il aja. Yang kelima fi'il amr. Udah, 5 aja. Jadi kalau doroba, ya doroba, yadribu, langsung masdarnya, dorban. Terus langsung kata sifatnya, doribun. Langsung amrnya. Amrnya apa? Amrnya apa? Idrib. Idrib. Tayyib, jamil. Doroba, yadribu, dorban, doribun, idrib. Udah 5 bentuk itu aja. Ya. Contoh fi'il lain, kataba. Ya. Kataba, yaktubu, kitaban atau kitabatan. Kata sifatnya, katibun. Amrnya? Uktub. Nah, gitu. 5 bentuk aja dulu itu yang kita latihkan. Itu fiilnya masih 3 huruf. Nanti akan bertambah. Ada tambah fiil yang sudah 4 huruf. Ada yang sudah 5 huruf. Ada yang 6 huruf. Nanti polanya berbeda-beda. Ya, polanya beda. Nanti akan saya tambah kajian tasrifnya dari buku lain selain buku ini. Ya, kajian tasrifnya akan saya tambah. Nanti saya kirim apa bentuk Word atau bentuk PDF. Saya kirim ke grup aja nanti. Kita bisa juga ke e-learning. Ada yang kesulitan nggak mendownload dari e-learning? Jadi materi yang untuk das pertama sudah saya upload. Gampang ya bisa ya. Nanti saya upload ke e-learning aja. Ada yang kalau biar nggak bosen nggak jenuh boleh dipakai irama lagu.
Pakai irama lagu boleh. Contohnya ambil lagu selawat misalkan selawat. Selawatnya Mbah Maimun ada yang tahu nggak mana lagunya? Sa'duna fid dunya. Itu nggak? Sa'duna fid dunya gitu ya. Coba dong yang putih, yang mahasiswa yang suaranya bagus. Sa'duna fid dunya. Siska. Dunia. Basis. Tahzuna fil ukhra. Nah. Terus Jatal. Kita lanjut. Jatal. Jadi apa tuh? Aisyata. Nah, itu dibikin lagu buat tasrif. Boleh. Nanti masing-masing kelompok boleh berkompetisi mengeluarkan menampilkan kreasinya, cari irama qasidah lain untuk latihan tasrifnya biar enak gitu. Ya, sebagai contoh tadi aja tuh. Sa'duna fid dunya. Misalkan nih kita masukin ke fi'il doroba, coba bisa nggak? Ayo. Doroba ya deribu. Doroba fi'il madi gitu ya. Yadribu mudhari. Korban itu masdarnya. Doribun sifatnya gitu ya. Doribun sifatnya. Idrib itu amarnya gitu ya. Ah, kurang lebih seperti itu. Saya suaranya nggak enak, fals. Lebih fals dari Iwan Fals. Iya. Ada contoh, boleh silakan nanti cari pakai irama lain, qasidah lain, salawatan buat latihan tasrif biar nggak bosan aja, biar nggak jenuh aja. Itu kreasi masing-masing kelompok, boleh lain-lain. Nah gitu. Untuk hari ini materinya udah di-download tadi, yang udah ada buku bisa dilihat. Judulnya adalah Al-Qur'anul Karim ya. Al-Qur'anul Karim. Ada yang mau baca nggak? Yuk, ada yang baca, kita dengerin. Ini Mau saya pertama ini kita keroyokan aja. Silakan, siapa yang mau baca? Boleh per paragraf. Atau gimana nih materinya? Mungkin buat bantu teman yang ya mau saya share screen gitu, nggak apa-apa. Ditampilkan di layar bisa nggak? Iya, ini mau ditampilkan saat. Nah, iya. Oke. Udah kelihatan teman-teman? Maaf. Ya. Oke. Udah. Oke. Siapa yang baca? Silakan. Ya, Salman baca. Ya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qur'anul Karim. Ya. Al-Qur'anul Karimu kalamullahu ta'ala. Alladzi nazzalahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bilisanin arabiyyin mubin. Wal Qur'anun hudan linnasi jami'an. Wa qad nazala bihi Jibrilu ala qalbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah ta'ala wa innahu latanzilu rabbil alamin. Nazala bihi ar-ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin. Bilisanin arabiyyin mubin. Asy-Syu'ara ayat 192 sampai 195. Kana an-nabiyyu yata'abbadu fi ghari Hira. Dzata marratin ja'ahu Jibril wa dzalika fi lailatul qadri min Ramadan. Qala Allah Ta'ala syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Baqarah ayat 185. Wa qala ta'ala inna anzalnahu fi lailatul qadr. Surah Al-Qadr ayat 1. Nazala Jibrilu ala Muhammadin fi ghari Hira. Wa qala Jibril li Muhammad iqra. Fa qala Muhammad ma ana biqari. Idh kana ummiyan. Fa qala Jibril iqra. Fa qala Muhammad ما أنا بقارئ. وبعد مرة الثالثة قال جبريل اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق
Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Wa kanat hadhil ayatu awwala ma nazala minal Qur'an, thumma dhalla al-Qur'anu yanzilu 'ala ar-rasuli fi Makkah, thumma fil Madinah hatta jaa akhiru ma nazala minal Qur'an qabla wafatihi wa huwa al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islamu dina. Lama di. Maidah ayat 3. Alhamdulillah. Syukran laka ya Salman. Jangan ditutup dulu tuh teksnya. Alhamdulillah. Qira'atukum jayyidah, thayyibah, fasihah, sahihah, jamilah. Ya, bacanya sangat bagus. Ya, yang Ustadz Salman. Ya, ini. Jadi ada campuran teks bahasa Arab, kemudian disisipi ayat. Ada kisah tentang bagaimana awal turunnya wahyu. Kan Nabi sedang bertahanus di Gua Hira. Ada yang mau memberikan penjelasan? Belum, nanti kita sama-sama diskusikan. Kalau mufradat, mana mufradat sudah bisa dibaca sendiri ya. Kata-kata yang baru, kosakata yang gharibah yang baru ada di bawah. Silakan, ada yang mau memberi penjelasan tentang paragraf yang pertama deh. Paragraf pertama sampai kata Arabi Mubin. Ya, siapa? Muhammad. Siapa yang mau memberi penjelasan? Siska. Siapa? Ya, silakan. Ya. Ya, Siska coba. Chandra. Hah? Chandra. Siapa? Yang belum bisa. Ya, enggak apa-apa. Ya, ini yang pertama masih keroyokan. Keroyokan aja. Ayo Chandra. Ya, ya. Chandra apa Siska? Chandra aja Ustaz. Ya, Chandra, ya Chandra, silakan Chandra. Ini Nah, ngejelasin gimana maksudnya, Seth? Ya, terjemahnya, penjelasannya. Oh. Aduh, gimana ya? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Quranul Karim Ya. merupakan suatu firman Allah Subhanahu wa taala Ya. yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dalam bahasa Arab. Al-Quran diturunkan untuk manusia sebagai pedoman hidup. Ya. Al-Quran itu diturunkan melalui malaikat Jibril yang disampaikan melalui qalbun Nabi Muhammad SAW, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa innahu latanzilu rabbil alamin. Dan sesungguhnya dialah yang menurunkan Al-Quran. Maaf kalau salah, Tuhan semesta alam. Nazala bihil ruhul amin, yang telah menurunkan kepadanya dengan ruh yang apa ya? Amin. Amin itu ruh yang dijaga. Maaf Ustaz, kalau salah. Saya coba. Ya. Amin. Ala qalbika litakuna minal munzirin. Apa Quran tahu Ustaz? Ala qalbika, apa? Ala qalbika. Pada hatimu untuk munzirin itu apa ya? Agar menjadi
untuk menjadikan Munzir. Apa munzirin Munzir? Ada almarhum Habib Munzir ada. Apa Munzir? munzirin itu Agar apa? kamu menjadi pemberi peringatan. Ya, pemberi peringatan. Betul. Peringatan. Terus? Bilisanin Arabiyyin, dengan ucapan Arabi yang jelas. Ya, ya, syukran ke Chandra. Ya, baik, saya tambahkan sedikit penjelasannya. Untuk alinea pertama ini masih yang di pertama tadi. Al-Quranul Karim. Ini kalau lihat susunan katanya, kalimatnya Al-Quran Al-Karim. Ini dalam bahasa Arab disebutnya tarkib wasfi. Tarkib wasfi atau tarkib na'ati. Terdiri dari sifat dan mausuf. Atau na'at dan man'ud. Ini ada sedikit menyinggung kajian nahunya ya. Nah, jadi kajian nahunya boleh kita bahas sambil jalan. Kita nggak membahas teori-teori nahu, kita langsung bahas nahunya sambil jalan. Seperti belajar tajwid, langsung sambil baca Quran, sambil praktekin tajwidnya gitu kira-kira. Jadi teori-teori tajwidnya dipelajari kan terpisah. Nah, kita tidak mempelajari nahu sorob secara terpisah, jadi sambil jalan gitu ya. Al-Quran Al-Karim, ini tarkibnya, susunannya adalah na'at man'ud. Kata sifat dan yang disifati. Al-Quran itu man'ud, yang disifati. Al-Karim itu na'at, artinya yang mulia itu kan. Kata sifatnya itu. Nah, antara na'at dan man'ud, kita harus sama. Harus padan. Jadi na'at tabi'un lil man'ud. Na'at ngikutin man'udnya. Jadi kalau man'udnya muzakkar, na'atnya juga muzakkar. Al-Quran kan muzakkar tuh. Maka kata sifatnya juga Al-Karim. Nah, tapi kalau man'udnya mu'annas, pakai ada tanda mu'annasnya tak marbutohnya, misalkan Al-Majallah. Nah, kan mu'annas tuh. Maka Al-Karimnya ikut mu'annas. Al-Karimah. Nah, gitu. Jadi na'at ngikutin man'ud. Ini Al-Quran ma'rifah nih, pakai alif lam. Lihat, ada alif lamnya, depannya ya. Ada alif lamnya, maka kata sifatnya, naatnya juga pakai alif lam. Al-Quran, Al-Karim. Keduanya pakai al. Tuh. Dan kita lihat lagi, Al-Quranu. Ini harakatnya lemah, marfu. Maka Al-Karimnya juga lemah tuh harusnya. Al-Quranu, Al-Karimu. Nah, sama. Jadi pokoknya naat man'ud tuh harus sama. Muzakarnya, manasnya sama. Pakai al apa enggak pakai al harus sama. Terus harakatnya dhammah atau kasrah atau fathah juga harus sama. Ya. Itu harus sama ya, Al-Qur'an Al-Karimu itu. Al-Qur'anul Karimu itu naat man'ud. Itu kalau lihat dari di awal kalimat dia berkedudukan sebagai mubtada. Sebagai mubtada atau subjek ya. Mubtada di awal sebagai subjek. Kalamullahi ta'ala. Nah, ini sebagai khobarnya. Ya, khobarnya kalamullahi ta'ala. Al-Quran yang mulia adalah gitu. Kita pakai adalah kita terjemahin. Al-Quran yang mulia adalah kalam Allah atau ucapan Allah, perkataan Allah. Nah, kalau terkibnya susunan kalimat kalamullah itu adalah idhofah. Idhofah atau tarkib idhofi. Tarkib idhofi. Beda dengan yang tadi Al-Quranul Karim itu tarkib wasfi. Kalau kalamullah tarkib idhofi. Terdiri dari mudhof dan mudhof ilaih. Kalamullahi. Nah, bacanya gitu. Mudhof ilaihnya majrur. Ya, seperti Rasulullahi. Nah, itu mudhof ilaih itu. Baitullahi. Nah, itu mudhof dan mudhof ilaih. Al-Quranul Karim kalamullahi ta'ala. Al-Quran yang mulia itu adalah perkataan Allah Ta'ala. Allazi yang. Nah, ini sifat ke isim mausul. Allazi disebutnya isim mausul. Isim mausul atau kata sambung. Kata sambung. Kalau bahasa Inggrisnya apa ya? Conjunction, bukan? Chandra nih, kamu bahasa Inggris pinter juga. Oh, man, conjunction bukan, man? Ya.
tersambung gitulah Ragu, pokoknya. Ustaz, ragu. Kayaknya sih conjunction, Ustaz. Kayaknya ya, conjunction ya. Conjunction. Allazi artinya yang. Nazzalahu, nazzala itu artinya menurunkan. Kalimatnya aktif, nazzala menurunkan. Hu dia. Hu-nya kembali kemana nih hu-nya? Allah. Kan. Hu balik ke Allah. Oh. Ya. Ala Muhammadin. Jadi nazzalahu dia menurunkannya. Nah gitu kan. Ya. Dianya Allah menurunkannya. Nya-nya itu Al-Quran. Ini fiilnya nazzala, fiilnya aktif. Menurunkan. Tapi akan lebih bagus kalau kita artikan pasif. Gimana kalau pasif? Yang diturunkan. Nah, thayyib, jamil. Yang diturunkan gitu kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi ala jangan diterjemahin atas. Atas nggak selalu Kalau terhadap, atas. kalau terhadap Kita nalar kita main di sini. Kita sesuaikan dengan kaidah bahasa Indonesia kita. Atasnya, pasnya sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia kita gimana nih? Kalau pakai atas, nggak pas kayaknya. Kepada. Diartikan kepada. Gitu ya. Jadi nazzalahu, walaupun kalimatnya aktif, akan lebih tepat diartikan pasif. Gitu ya. Nah, jadi disesuaikan. Allazi nazzalahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yang diturunkan gitu. Jadinya ya. Bukan yang menurunkan atasnya, yang menurunkan oleh dia akan yang menurunkan olehnya atas dia. Yang mana daripadanya bahwasanya bahasa bawahnya enggak enak terjemahnya begitu. Bukan salah terjemah model gitu, tapi kan kurang sedep gitu aja. Ya, kan masih ada yang suka terjemahin begitu. Bermula yang mana daripadanya bahwa dia yang mana itu yang mana yang ya. Salah sih enggak, cuman kurang sedep aja kedengarannya gitu. Yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, walaupun nggak ada kata Nabi, boleh kita tambahin. Ahsan kita tambahin bagusnya. Yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, bilisan. Apa arti lisan? Lidah. Ya. Lisan lidah kan? Nah, Ya. Tepat nggak kalau kita artikan lisan lidah di sini? nggak pas. Dengan lidah orang Arab. Ayo, yang pasnya apa di sini? Dengan perkataan. Perkataan Bahasa. apa lagi? Bahasa. Bahasa. Oh iya. Tuh. Lisan artinya bahasa. Ini kaidahnya kita tabdil nih. Ada kaidah penerjemahan namanya tabdil. Tabdil itu artinya diganti. Mengganti dari terjemah aslinya, diganti ke terjemah lain yang justru itu lebih tepat. Tuh, kaidah tabdil yang kita pakai. Kalau tadi yang kata nazzalahu itu kan artinya aktif kan, menurunkannya. Kita ganti pasif yang diturunkan. Nah, itu juga tabdil juga sama. Terus tadi ala Muhammadin kita tambahin nabi. Padahal nggak ada kata nabi. Nah, itu namanya ziyadah. Namanya ziyadah. Jadi ada tabdil, ada ziyadah. Ya, nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Ada 5 kaidah terjemah. Itu 2 aja dulu. Ada tabdil, mengganti. Ada ziyadah, menambah. Nanti ada lagi mengurangi. Oke. Bilisanin Arabiyyin mubin. Dengan menggunakan. Nah, ada kata menggunakan nggak di sini? Nggak ada. Nggak ada. Kok kita terjemahin menggunakan? Kaidah apa tuh? Ziyadah. Ziyadah tuh. Tambahin. Boleh nggak Pak? Boleh. Boleh. Nggak ada yang melarang. Ya. Kan kaidah bahasa Indonesia kita begitu. Ziyadah. Dengan menggunakan bahasa Arab yang. Pakai yang nggak? Mubin apa mubin? Jelas. Nyata. Jelas. Nah, Kalau kita nggak pakai yang enak nggak? Nggak Dengan enak. menggunakan bahasa Arab jelas. Enak nggak? Kalau Nggak. sayur kurang garam. Cemplang. Apa sih cemplang? Apa cemplang tuh? nyambung. Anyep, Anta. Apa? hambar gitu. Ya. Dengan menggunakan bahasa Arab yang jelas atau yang nyata. Tuh, gitu. Enak tuh. Jadi kan biar sedap tuh kita tambahin bumbunya. Ada garam dikit, mecin dikit. Nah, sedap jadinya tuh. Ya. Mantap. Ziyadah.
Ada tabdil, ada ziyadah. Terus wal Qur'anu hudal linnas. Dan Al-Qur'an itu, nah ini sebagai mubtada ya, Al-Qur'an. Hudan linnas. Hudan sebagai khobar. Dan Al-Qur'an itu adalah. Nah, kalau menerjemahkan mubtada khobar tuh biasa selalu pakai adalah itu. Memang orang Indonesia ini terkenal sohibul adalah. Bermula. Sohibul adalah. Kalau ngomong dikit-dikit pakai adalah. Sedikit adalah. Adalah kok sedikit-sedikit. Adalah sedikit-sedikit. Ya, mubtada khobar atau jumlah ismiyah disebutnya ya. Itu biasanya memang pakai adalah. Misalkan, ana mudarris. Ya, ana mudarrisun. Ya, saya adalah seorang guru. Nah, pakai adalah kan? Iya. Al-Qur'anu hudal linnas. Dan Al-Qur'an adalah tunjuk linnasi jami'an, bagi manusia seluruhnya. Seluruhnya enaknya dikedepanin aja kali ya. Bagi Seluruh Seluruh manusia. manusia. Enakan mana coba? Seluruh manusia, Tat. Enakan dimajuin. Iya. Jami'annya dimajuin. Iya. Itu ada kaidahnya namanya Iya. kaidah takdim. Apa? Apa sih? Kaidah apa? Takdim. 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 Dim. Artinya dimajukan, dikedepanin. Ya. Linnasi jami'an. Tunjuk bagi seluruh manusia. Kan lebih enak daripada manusia seluruhnya. Kurang enak. Enakan seluruh. Itu ada yang Manusia. ditakdim, jami'annya ditakdim, linnasnya ditakhir, di belakangan, dimundurin. Ada yang dimajukan, ada yang dimundurkan. Itu namanya takdim dan takhir. Takhir. Kayak sholat aja, kan ada sholat jamak Iya. tuh. Ada jamak takdim, ada jamak Takhir. takhir. Zohor sama asar digabung di zohor, namanya jamak Takdim. takdim. Tuh. Zohor sama asar dikerjainnya di asar, jamak Takhir. takhir. Nah ini juga gitu. Jadi ada kaidah dalam penerjemahan ya, takdim, takhir. Tadi yang sebelumnya apa tadi? Ada tabdil ya. Tabdil. Sama Ziyadah. ziyadah. Nah, tabdil itu mengganti. Kayak lisan, kan lidah. Ganti dengan bahasa. Ada lagi ziyadah, tambahan. Ya, dia ada berapa tuh? Kaidah bahasa yang sudah saya sampaikan tadi? 4. 4 ya. Iya. Akhir. Nanti ada lagi. Hazpun, membuang. Ada ziyadah. Ada ziyadah, lawannya hazpun, membuang. Jadi ada yang dibuang nanti, ada yang nggak perlu diterjemahin. Dihapus atau dibuang. Hazf namanya, hazfun. Baru yang terakhir, yang kelima, abdil, mengganti. Saya ulangi. Takdim, takhir, hazfun, ya hazf ya, dibuang. Ziyadah, tambah. Abdil, mengganti. Ganti. Ya, 5 tuh. 5-nya akan kita kepake terus. Nah. Takdim, majukan. Akhir, dimundurkan. Hazfun, buang atau dihapus. Ziyadah, ditambah. Abdil, diganti. Gitu ya. Ya. Faqad nazala bihi Jibrilu. Faqad nazala. Siapa yang tahu apa artinya nazala? Turun. Menurunkan. Turun. Telah turun. Dan sungguh telah turun bihi. Dengannya Dengannya maksudnya dengan apa? Nya-nya itu apa? Siapa? Apa? Al-Quran. Al-Quran. Nah, itu Al-Quran. Jibril, ya ini malaikat Jibril. Boleh kita tambahin alaihi salam terjemahnya. Malaikat gelarnya Alaihissalam. kata nazala bihi, ini kalau dalam bahasa Arab disebutnya idiom. Ini bisa kita terjemahkan dengan terjemah tabdil, ganti. Tunggu Jibril telah apa ya gantinya? Menurunkan. Menurunkan. Ada lagi yang lebih tepat. Oke, kita lompat dulu. Tunggu malaikat Jibril telah titik ala qalbi. Apa artinya ala qalbi?
Di atas Kepada hati. kepada hati Nabi Kepada. Muhammad. Hati ada di luar apa di dalam? Dalam. dalam Ada dalam jiwa. hati. Nah, berarti Dalam. kan bagusnya Allah kita artiin Dalam. dalam. Dalam hati. Ke dalam hati Nabi Muhammad. Muhammad Nah. Sallallahu Alaihi Wasallam. Di nazalabi kita artiin apa tuh? Wahyukan. Wahyu kan? Bukan. Jibril turun. Ayo. Jadi saya ingin mengajak menelaah. Nih, ini kalau dalam kajian bahasa disebutnya at-tahlil lughawi, analisis kebahasaan. Jadi saya nggak mau hanya sekedar bisa baca, bisa nerjemahin, tok begitu nggak. Kita pengen antum punya kelebihan lebih dari itu, punya keterampilan lebih dari itu, bisa menganalisis. Kita belajar menganalisis, bukan sekedar bisa baca, bisa nerjemahin. Lebih dari itu saya pengennya. Ya terserah, mau nggak saya ajak ke situ. Oh, Kalau mau, ayo. Oh. Ya. Ini kelebihan nilai plus buat guru-guru PAI. Kalau Ya. anak PA wajib harus bisa menganalisis kebahasaan seperti ini. Analisis. Ya. Kalau PAI sebetulnya nggak wajib. Kalau PAI pembelajaran bahasa Arab itu fokusnya pada reading text, fahmul makro. Cukup dia bisa baca dengan benar, bisa memahami, menerjemahkan teksnya udah cukup. Ya, itu sebetulnya cukup kayak gitu. Tapi saya pengen ngasih yang lebih nih. Gitu, ngasih plus. Tergantung antum mau apa enggak gitu aja. Mau Ustaz. Nah, alhamdulillah kalau mau. Oke, kembali saya tanya tadi. Nazalabi lebih tepat diterjemahkan apa? Masuk, hadir. So, menyampaikan. Melalui. Memasukkan. Tadi masuk yang bilang masuk siapa tadi? Memasukkannya. Oh itu. Pokoknya jadi tabdil ini. Nanti bukan menurunkan. Dalam hati Muhammad ya. Tunggu malaikat Jibril telah memasukkannya. Boleh. Ada lagi tema lain? Memasukkan Al-Quran ke dalam hati Nabi Muhammad. Ya, selain memasukkan. Menghadirkan. Menanamkan, menghujamkan. Ya, boleh ya. Oh, karena ke dalam hati. Malaikat Jibril telah menanamkannya ke dalam hati Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu. Jadi nggak hanya sekedar baca terus sekilas pintas lewat udah belas. Ya, saya pengen ngajak kita menganalisis. Namanya tahlilul lughawi, analisis kebahasaan. Lanjut. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, "Wa innahu latanzilu rabbil alamin." Apa terjemahnya tadi? Chandra, terjemahnya gimana tadi nih Chandra? Dan sesungguhnya dia hu-nya kembali ke mana hu tuh? Hu yang masuk domir hu itu? Hah? Hu-nya itu apa itu? Muhammad. Quran. Muhammad. Al-Quran. Sesungguhnya Al-Quran. yaitu Al-Quran. Sesungguhnya Al-Quran itu la tanzilu. Apa artinya tadi Chandra tuh? Terjemahinnya apa tadi tuh? Sungguh telah diturunkan. Pakainya pasif ya, telah diturunkan gitu. Oke, ada terjemah lain nggak? Betul, Chandra terjemahnya. Itu depannya ada huruf lam, melihat nggak itu? Ya. Lam tuh. Siapa yang tahu tuh lam apa itu? Lam. Kalau biasa orang bilang lam taukid gitu. Betul. Siapa yang bilang? Pak Naga ya? Iya. Betul, Pak Naga nih. Lam taukid. Nah, kalau dalam nahwu disebutnya lamul ibtida, tapi orang sering menyebutnya lam taukid, yang menunjukkan penegas. Sebetulnya ada dua penegas itu. Inna itu penegas. Tambahin lagi, lam taukid, penegas, double tuh. Dua kalimat taukid. Ada taukid. Double taukid istilahnya itu. Benar-benar. Ini kalau Allah udah pakai uslub gaya bahasa begini, ini artinya benar-benar ada penekanan sini. Masa kita masih nggak percaya Allah menggunakan double taukid? Innahu, sesungguhnya Al-Quran itu la tanzilu, benar-benar diturunkan oleh Allah. Turunkan. Ada tambahan apa nih sebelum Robbi? Lu. Hah? Oleh. Mana yang tertanya oleh bahasa ada? Nggak ada. Ada kok bisa-bisanya kita tahuin oleh di situ.
Ada. Ziyadah tuh. Itu namanya ziyadah. Ziyadah. Boleh Pak, boleh. Boleh, siapa yang larang? Kita sesuaikan dengan kaidah bahasa Indonesia kita. Ini akan lebih pantas kalau ditambahin oleh. Sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar diturunkan oleh Rabbil Alamin. Tuhan semesta alam. Semesta alam atau alam semesta? Salam. Semesta alam. Ayo. Berbeda pendapat. Alam semesta apa semesta alam? Alam semesta. Alam semesta. Bukan semesta alam. Seluruh alam. Tuhan seluruh alam. Seluruh alam. Kan kalau kita dulu ngaji kitab di kampung gitu. Segala puji bagi Allah, Tuhan, seru sekalian alam gitu ya. Iya, Ustaz. Ada serunya ya? Pakai seru dulu kalau di Jakarta ngaji kitab gitu. Segala puji Seluruh bagi Allah, Tuhan, seru sekalian alam. Ditanya, kok pakai seru sih? Iya, biar seru aja Pak katanya kan. Ya boleh alam semesta atau seluruh alam atau semesta alam boleh, bebas saja. Yang saya ingin perjelas di sini ada double taukid tadi itu untuk menunjukkan benar-benar ini satu hal yang hakiki, yang hak, yang benar, yang tidak mungkin dipungkiri, tidak mungkin didustakan. Ini benar-benar menggunakan lapas taukid, double taukidnya. Saya contohkan ke ayat lain misalnya. Ada la in syakartum Azidannakum. wala in kafartum inna azabi lasyadid. Ada inna, ada lam taukid lagi. Inna itu udah taukid. Inna udah taukid kan? Tambahin lam taukid lagi. Inna azabi lasyadid. Sungguhnya azabku benar-benar sangat pedih tuh. Pedih. Masa orang nggak percaya masih udah Allah bersumpah dengan menggunakan double taukid. Gitu ya? Ya. Berikutnya nazala bihi ruhul amin. Oke, tadi apa nazala bihi? Jadi diartikan apa? Masukkan. Menanamkan. Dimasukkan atau ditanamkan oleh ar-ruhul amin. Malaikat Jibril. Malaikat Jibril. Dengan Bukan ruh malaikat ya. Jibril. Kalau arti sebenarnya ruh itu Yang jiwa. percaya. Amin yang sangat dipercaya. Tapi kita jangan terjemahkan secara letterlek. Ini ruhul amin adalah gelar yang Allah berikan kepada malaikat Jibril. alaihissalam. Karena Jibril membawa amanah, tugasnya menyampaikan wahyu. Makanya malaikat Jibril al-amin, sangat dipercaya. Dia yang diturunkan atau ditanamkan ke dalam oleh malaikat Jibril ke dalam hati Muhammad sallallahu alaihi Nabi Muhammad SAW. Dalam Litakuna minal munzirin. Apa artinya litakuna? untuk menjadi. Untuk dijadikan. Untuk menjadi. Li-nya apa tuh? Peringatan. Li-nya itu apa tuh? Huruf lama apa itu? Ada yang tahu nggak? Taukid. Taukid juga. Bukan lam taukid, bukan. Bukan. Bisa babi ya. Ya. Agar. Agar Ya, agar artinya agar. Karena karena apa ya? Bahasa Agar. Arabnya. Agar supaya. Itu disebutnya lam ta'lil atau lam kai. Lamkai ya. Lamkai. Agar kamu menjadi. Nah gitu. Agar kamu menjadi minal munzirin. Minnya itu dari ya. Boleh kita artikan termasuk atau di antara. Agar kamu menjadi bagian dari orang-orang yang memberi peringatan. Munzir itu Memberi peringatan. Ya. Agar kamu termasuk di antara orang-orang yang memberi peringatan. Boleh gitu juga. Peringatan. Munzir memberi peringatan. Bilisanin Arabiyyin mubin. Dengan apa tadi? Menggunakan Bahasa Arab yang Menggunakan yang jelas. bahasa Arab yang jelas. Bukan lidah ya, tapi bahasa. Kita ya.
Insyaallah. Lanjut, paragraf kedua, siapa yang mau menerjemahkan? Minal banat, kalibat. Siapa nih? Tadi kan Chandra. Nanti nih, sekarang yang banat, yang putrinya nih, putri. Ayo, siapa yuk? Siska. Pasangan-pasangan romantis nih. Siska, boleh, Siska, yuk. Yuk. Kanan Nabiyu. Siska masih tempat kerja, Ustadz. Oh, masih sempat kerja. Ya ampun, lembur. Masuk shift siang, Ustadz. Ya, udah, yang lain. Nggak ada, yang putri nggak ada. Ya udah, nggak apa-apa dah. Akhi Salman deh. Yuk. Almat. Ya. Dia masih di kantor ya. Itu, Salman siapa Salman? Oke, coba. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Karena Nabiyu ketika itu Nabi Muhammad SAW ya ta'abbadu fi ghori Hira, sedang Ya. beribadah atau berkhalwat di Goa Hira. Dzata marratin, dan pada saat itu ja'ahu Jibril, maka datanglah Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Wadzalika fi lailatul qadri, dan saat itu atau bertepatan pada malam Lailatul Qadar dari min Ramadan, yaitu dari bulan Ramadan. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Syahrul Ramadan, yaitu bulan Ramadan, alladzi unzila fihil Qur'an, yaitu bulan diturunkannya Al-Qur'an. Hudal linnas, yaitu sebagai petunjuk atau pedoman bagi manusia, wabayinat dan menjadi penjelas atau penjelas minal huda, yaitu menjadi dan petunjuk serta pembeda. Surah Al-Baqarah. Wa qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan Al-Qur'an pada malam Lailatul Qadar. Nazala Jibril, oleh karenanya malaikat Jibril turun kepada baginda Nabi Muhammad SAW fi ghori Hira, yaitu di Gua Hira. Ya, cukup. Tapi ya, habis itu dulu. Syukran lek. Kana, apa artinya kana? Kana bisa diartikan adalah atau juga dahulu. Oh, dah. Ini ya ditambahkan dengan fi'il mudhari ya ta'abbadu. Kana nabiyyu ya ta'abbadu. Karena ya itu kan amalannya tarfaul isma wa tansibul khabar. An-nabiyyu sebagai isim kana. Ya ta'abbadu sebagai khabar kana. Nah, Jadi kita artikan dahulu atau dulu gitu ya. Nabi ya ta'abbadu, kan fi'il mudhari nih. Sering ya, selalu beribadah di dalam Goa Hira. Jadi kita artikan gitu. Dulu atau dahulu Nabi sering kali, karena ya ta'abbadu fi'ilnya mudhari artinya sering. Dahulu Nabi sering beribadah di dalam Goa Hira. Kalau dalam bahasa Inggris disebutnya tensesnya apa nih, Salman? Apa nih? always. Past continuous tense apa ini? Past continuous tense. Ya? Present kayak. Bukan continuous tense. Ini kan Kan continuous. dahulu. Present ya. Dulu Nabi sering kali beribadah di Gua Hira dulu. Iya, Ya, ini pas ya, pas Continuous. continuous tense. continuous. Past tense. Zata marratin ja'ahu Jibril. Zata marratin, pada suatu ketika. Pada suatu saat. Nah, gitu boleh. Boleh, pada suatu ketika, pada suatu saat ja'ahu. Ja'ahu, hu-nya kembali kemana nih? Jibril.
Muhammad. Kembali Muhammad. semua. Ja'ahu Jibril. Malaikat Jibril mendatanginya atau datang kepadanya. Ini kan kata Jibril ada di belakang, tapi terjemahnya dimajukan. Kaidah apa tuh? Takdim. Takdim. Ya, Kita pakai. Takdim. Pada suatu ketika malaikat Jibril datang kepadanya. Wazalika, apa tadi zalika tadi? Dan hal itu, Dan ketika hal itu Terjadi Lailatul Qadri dan malam Qadar. Ada ziyadah nih. Kalau mau saya kasih tahu ada tambahan ziyadah bagusnya di sini. Apa ziyadahnya ayo? Cari. Wazalika titik-titik ada malam Qadar. Coba. tepatan. Kana. Wazalika titik-titik dan hal itu titik, Instruksi Ustadz, kurang jelas Ustadz. Maaf, ini suara yang ini tolong di ini. suaranya. Maaf ya ini. Cakep. Nah, di unmute tadi dulu, di mute. Dan hal itu titik-titik pada malam Qadar. Ayo. Bertepatan. Nah, bertepatan boleh apa lagi? terjadi. Tuh, cakep. Ya. Dan hal itu terjadi pada malam Qadar. Lailatul Qadar. Mana yang artinya terjadi? Saya saat Tidak ada. Bahasanya mana? Tidak ada. Enggak ada. Kok bisa-bisanya nambahin terjadi? Nah, itu Ziyadah. kaidah ziyadah namanya. Kaidah Oh, boleh Pak begitu? Boleh. boleh. Nah, hal itu terjadi pada malam pada Lailatul Qadar. bulan Ramadan. Di bulan Ramadan. Kalau Allah Ta'ala, Allah berfirman, Syahrul Ramadan, bulan Ramadan, allazi yang Yang unzila fil Quran. menurun, Unzila untuk pasif nih, menurunkan. pasif. yang Allah turunkan Pasif. Yang diturunkan fihi di dalamnya di dalam Dalam Al-Quran. Quran. Al-Quran. Terjemahnya kurang sedap. Bagaimana biar enak? Bulan Ramadan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. yang dalamnya diturunkan Diturunkannya Al-Quran. Al-Quran. Nah, lebih enak begitu kan? Ya. Bulan Ramadan adalah bulan yang pakai ada yang tuh, yang di Yang dalamnya diturunkan diturunkan di Al-Quran. dalamnya. Dalamnya maksudnya di dalam Ramadan. Atau kalau mau dipersingkat lagi, bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. gitu. Hudan linnas. Betul. Terjadi di manusia. depan. Pedoman untuk manusia. Belum Petunjuk. kata hudan, boleh kata ziyadah apa tuh? Untuk Sebagai, cakep. Sebagai petunjuk atau pedoman boleh bagi Manusia. Pebayinat dan juga penjelasan nal huda dari petunjuk itu wal furqon. Apa arti furqon? Pembeda. Beda Antara apa? Apa yang dibedakan? Itu di antara bawah hak ada tuh. Antara yang hak dan yang batil. batil. Terus. Nazala Jibril ala Muhammadin fi ghari Hira. Nazala Jibril, apa artinya? Takdim. Malaikat Jibril menanamkan turun di atas Nabi Muhammad gitu. Datang kepada Datang ya. Nazala. Oh, Boleh juga diartikan singgah atau menjumpai atau menemui boleh. Malaikat Jibril menemui Nabi Muhammad atau menjumpai Nabi Muhammad di dalam gua Hira. Dalam gua Hira. Terus Faqala Jibril. digeser dulu. geser akhi. Geser man. Ayah Afan. Udah ngantuk ya? Ya udah. Ini ada Kelarin sampai ke sini dah ya. Wa qala Jibril li Muhammad. Malaikat Jibril berkata kepada Nabi Muhammad. Iqra, Oh, ini sudah. Iqra, bacalah ya. bacalah. Nah, jadi malaikat Jibril datang menemui Nabi Muhammad di Gua Hira
dengan berwujud sebagai seorang laki-laki berjubah putih, membawa selembar kain putih. Bertuliskan ayat atau wahyu yang pertama ini, surat Al-Alaq ayat 1-5. Malaikat Jibril nyuruh meminta Nabi Muhammad baca, Iqra. Apa jawab Nabi Muhammad? Ma ana biqari. Ma artinya tidak. Ini maknya ma nafi namanya. Artinya tidak. Ya. Ma ana biqari. Saya bukanlah atau tidaklah bisa baca. Saya tidak bisa baca. Saya bukanlah orang yang bisa baca. Itu dulu izkana ummiyan. Ketika Nabi Muhammad dulu masih ummi. Apa ummi? Buta huruf. Buta huruf. Nggak bisa baca, nggak bisa Tapi ummi. Buta hurufnya Nabi Muhammad itu bukan satu aib bagi beliau. Aib bukan? Bukan. Justru jadi mukjizat. Kalau orang biasa buta huruf emang dasar oon lain. Tapi kalau Nabi Muhammad buta huruf itu justru mukjizat. Mukjizat bagi beliau untuk mematahkan tuduhan orang kafir Quraisy yang mereka menuduhkan bahwa Al-Quran itu adalah bikinan Nabi Muhammad. Ya, orang kafir Quraisy kan begitu nuduhnya. Apa yang ngikutin Al-Quran itu bikinan Muhammad, karang-karangan Nabi Muhammad. Tak mungkin Nabi Muhammad bisa membuat karangan begitu bagus, Al-Quran begitu indah. Nabi Muhammad itu buta huruf. Nabi Muhammad itu ummi. Ya. Ini Al-Quran bikinan Muhammad. Ini pasti benar-benar wahyu dari Allah. Mana mungkin orang yang buta huruf bisa membuat Al-Quran yang begitu indah bahasanya. Nah, itu jadi mujizat. Malaikat Jibril nyuruh baca, Nabi Muhammad bilang nggak bisa baca. Kemudian Nabi Muhammad dipeluk, dekap oleh Malaikat Jibril, sangat keras sampai sesak. Kemudian dilepas. Kemudian Jibril berkata lagi, Iqra, bacalah. Nabi menjawab, sama jawabannya, ma'ana biqari. Saya nggak bisa baca. Saya nggak bisa baca. Ba'dal marratis salisah. Dan setelah ketiga kalinya, marrah kali, salis 3. Dan setelah ketiga kalinya, jadi balik tuh. Jibril berkata, jadi takdim takhirnya mainkan. Dan baru diajarin baca malaikat Jibril. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nabi Muhammad ngikutin tuh. Nabi Muhammad ngikutin bacaan malaikat Jibril. Ngikutin. Khalaqal insana min 'alaq. Jadi walaupun nggak bisa baca, tapi kalau ngikutin bacaan orang pasti bisa kan? Menyimak kan? Menyimak dan mengikuti pasti bisa. Ya kayak anak-anak kecil yang belum sekolah kan belum bisa baca dia. Tapi ketika dia mendengar ucapan orang dia bisa niru nggak? Mungkin nggak? Ya, malaikat Jibril meneruskan bacaannya, Nabi Muhammad ngikutin. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah bismi dengan nama, atau boleh tambahin ziyadahnya. Apa tuh ziyadahnya? Menyebut. Dengan menyebut nama Tuhanmu allazi khalaq yang telah menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq. Yang telah menciptakan manusia dari alaq. Apa alaq? Segumpal darah ya. Nah, kalau bahasa biologinya apa nih? Embrio ya, zigot. Iya. Pertemuan antara spermatozoa dengan sel telur, ovum untuk menghasilkan zigot. Ya, zigot ya. Ya, zigot itulah alaq. Saya belajar biologi nggak? Ada zigot. Iya. Iqra wa rabbukal akram. Apa zigot? Emang ada yang masih berwujud zigot di sini? Ada yang masih berupa zigot? Wah, Chandra paling kenceng ketawanya tuh. Chandra mah bukan zigot lagi tuh. Zikat. Saya dulu zigot, sama saya juga dulu zigot. Ya, Salman juga ya. Berak Bapak. Iya, zigot dulu. Sama semua kita dari zigot. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah. Wa rabbuka dan Tuhanmu yang maha mulia. Akram ini isim tafdil dari karim. Karim yang paling mulia. Akram paling mulia. Kita bisa juga lebih mulia. Isim tafdil ya. Artinya lebih. Kalau bahasa Inggrisnya superlatif. Superlatif. Dari kata kabir jadi akbar. Sogir jadi
Asgor. Asgor. Asgor, bukan Nasgor. Chandra, salah sebut. Lapar. Nasgor dibilang. Udah lapar ya, belum makan malam ya? Nasgor aja. Boleh bungkus bawa sini 2. Akram. Tabdil dari Karim. Allazi 'allama bil qalam. Allazi yang 'allama Yang mengajarkan bil Ajarkan qalam dengan manusia. Pena. pena. kolam apa kolam? Pena. Pulpen ya. Pena. Pulpen, pena. Iya. Ya. Artinya untuk mempelajari ilmu itu perlu alat. Kayak kita lagi kuliah perlu alatnya, ada internetnya, ada kuotanya, ada laptop, ada yang pakai handphone, Android, ya, ada yang pakai tablet, ada yang pil, ada tablet, ada kapsul, ada apa gitu. Ya. Jadi untuk mempelajari ilmu, mendapatkan ilmu, kita butuh alat. Jadi kolam itu memang yang disebut cuma 1, pena, tapi bisa bermakna umum ini. Jadi zikrul khos yadullu 'alal 'am. Menyebutkan yang khusus menunjukkan pada yang umum. Artinya butuh alat kita. Memang yang disebut pena, pulpen itu salah satunya. Tapi kan kita belajar bukan hanya menggunakan pulpen. Banyak media peralatan-peralatan lain yang kita butuhkan. Buku ya, kalau dulu ada papan tulis, whiteboard, spidol, ada infocus. Sekarang zaman teknologi canggih ya, pakai internet, laptop dan lain sebagainya. Allamal insana malam. Alam ya alam. Ya, maksudnya Allah mengajarkan manusia apa-apa yang belum diketahui. Tahu. Ya. Sedikit lagi, tanggung. Wa kanat hazil ayatu, dan ayat-ayat ini adalah, nah gitu ya. Ya adalahnya di belakang tuh. Wa kana atau kanat. Kenapa kanat kok ada taknya ini? Karena Tadi di atas kana. panas. Manas, betul, Chandra. Mana yang manas, enggak? Ayat. Ayat. Nah, pakai hazihi, ketahuan lagi tuh hazihi, manas ya. Dan ayat-ayat ini adalah awala, apa awal? Permulaan. Permulaan Awal. atau yang pertama, ya permulaan manazala minal Quran. Awal apa-apa nazala, turun min dari Al-Quran. Ayo terjemahnya enak gimana nih? Dan ayat-ayat ini adalah Awal mula diturunkannya Al-Quran. awal mula diturunkannya Al-Quran. Surat pertama dari Al-Quran. Dan ayat ini adalah ayat yang pertama diturunkan Di Al-Quran. daripada Al-Quran gitu. Nggak sedap masih terjemahnya. Ayo dong, yang biasa masak bumbunya biar enak bumbunya, ayo. Tambahin bawang goreng. Dan ayat-ayat ini adalah, ayo. Ayat-ayat ini merupakan Ayat-ayat ini adalah ayat yang pertama Merupakan- diturunkan dalam Al-Quran. Ya, ayat yang pertama diturunkan dalam Al-Quran. Boleh, bagus. Ada lagi nggak versi lain? Boleh kok, boleh. Dan ayat-ayat ini adalah ayat-ayat Al-Quran. Ditakdimkan aja tuh. Ayat-ayat Al-Quran yang pertama kali diturunkan. Nah, lebih enak kan itu ya? Iya. Sedap ya? Takdim aja, takdim tuh Qurannya. Dan ayat-ayat ini adalah ayat-ayat Al-Quran yang pertama kali diturunkan. Turunkan. Nah, lebih sedap kayaknya gitu ya. Lanjut, dikit lagi. Oh, Chandra udah lapar kayaknya tuh. Bentar lagi enggak, tanggung. Summa. Kemudian zolla. Apa zolla? Di bawah ada tuh. Zolla yanzilu. tetap turun. Zolla. Nah, tetap turun. Kemudian Al-Quran tetap turun. Nah, ala Rasul pada Film Rasul ya. Di Makkah Di Mekah. Baik di Mekah. maupun di Kemudian di Madinah. Jadi ada ayat Al-Quran atau surat yang masuk kategori Makkiyah. Ada yang pada Madaniyah. apa maksudnya tuh Makkiyah Madaniyah? Makkah diturunkan di Mekah. Madaniyah di Madinah. Ya, ayat yang diturunkan sebelum hijrah. Betul. Madinah. Betul. Madinah. Madaniyah. Betul, Chandra. Jadi patokannya bukan pada tempat. Selama ini yang kita pahami Makkiyah ayat yang atau surat yang diturunkan di Mekah.
Madaniyah, ayat atau surat yang diturunkan di Madinah. Itu benar, tapi kurang pas. Masih kurang tepat. Karena ada ayat yang diturunkan di luar kota Mekah dan di luar kota Madinah. Gitu. Jadi patokannya bukan pada tempat, tapi pada hijrah Nabi. Qoblal hijrah wa ba'dal hijrah. Itu patokannya, betul Chandra. Jadi kalau Makkiyah, ayat atau surat yang diturunkan sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Walaupun diturunkannya di luar kota Mekah. Kalau Madaniyah. Kalau Madaniyah, ayat atau surat yang diturunkan setelah Nabi hijrah ke Madinah. Jadi patokannya bukan pada tempat, melainkan pada hijrahnya Nabi. Oke, gitu. Chandra benar ya? Tadi yang jawab di Mekah, diturunkan di Mekah itu juga benar. Cuma akan lebih tepat, ya. Patokannya pada hijrah, bukan pada tempat. Hatta sampai atau sehingga ja'a akhiru masalahna Quran. Sampai datang. Kita artikan datang ya? Ya datang. Oke, datang. Kita artikan datang. Akhiru. Akhir. Yang terakhir. Ma nazala. Apa-apa. yang diturunkan Al-Quran. dari Al-Quran Al-Quran. Qabla wafati. Sebelum wafatnya wafatnya beliau. Terjemahnya gimana nih enak nih? Hatta ja'a akhiru ma nazala minal Quran qabla wafati. Sampai sehingga Datang turun dari sampai datang sehingga datang sampai Chandra gimana? Betul enggak? Sehingga datanglah sampai sehingga datang sampai datang yang terakhir diturunkan sebelum wafatnya gitu. Sampai datang ayat yang terakhir diturunkan, ayat Al-Quran yang terakhir diturunkan sebelum beliau wafat. Kita aja ya. Sebelum beliau wafat. Yaitu, nah ini ayat terakhirnya nih. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Al-Maidah ayat 3. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah aku sempurnakan untukmu agamamu. Akmal telah aku sempurnakan. Wa atmamtu dan telah aku antara atmam ya sama tamam sempurna. Alaikum nikmati. Nikmatku atasmu. Telah aku cukupkan nikmatku untukmu. Boleh. Waraditakumul Madinah. Waraditu dan aku ridho pada kalian Islam menjadi agama untuk saya. Ilakumnya di belakang. Dinannya tadi takdim aja. Ada yang tahu nggak ayat ini asbabun nuzul atau turun pada saat apa ini? pada saat ini. Haji wada ya. Ustaz Muhammad Ilyas sahih. Ada haji wada. Pada saat haji wada ya. Nabi berpidato khutbah, nah turunlah ayat ini. Ya. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madin. Habis sampaikan ayat ini, Abu Bakar paham apa maksud ayat ini, nangis bercucuran air mata dia. Kadang-kadang suka lupa. Yang kemarin lagi Abu Bakar, sahabat Nabi, nangis bercucuran air mata. Syardat adminnya udah ngomong nggak kemarin tadi. Mute, tolong di mute. Ya, yang nggak bisa absen di learning nanti saya tandain aja nggak apa-apa. Penting hadir ya. Ya, nanti WA yang nggak bisa absen di learning, tolong tulis nama, ketik nama dan NPM-nya di WA grup. Jadi saya absen, tetap saya absen. Ya, mungkin udah ketutup kali tadi learning. Nah, jadi pada saat istilah haji wada, Nabi berkhutbah, itu
turunlah wahyu ini, Nabi bacakan, Abu Bakar sedih menangis. Sahabat lain seperti Umar bin Khattab bertanya, kenapa kamu menangis wahai Abu Bakar? Ya Abu Bakar bilang, kamu nggak paham itu ayat itu yang dibaca tadi. Berarti tugas Nabi sudah selesai. Tugas Nabi sudah selesai. Ada firasat bahwa tidak lama lagi Nabi akan pergi meninggalkan umatnya. Ya, pulang ke rahmatullah. Memang betul. Nggak lama setelah peristiwa itu Nabi jatuh sakit cukup lama, sakitnya bertambah berat, akhirnya sampai pada beliau menghembuskan napas yang terakhir berpulang ke rahmatullah. Inna lillahi Wa inna ilaihi. Ya, cukup itu ya. Itu kajiannya untuk yang pertama ini. Untuk minggu depan kelompok pertama sudah dibuat belum itu? Udah dibentuk kelompoknya. Nanti dikirim ke WA aja. Namun segera insya Allah diusahakan. Ya, jadi kelompok pertama minggu depan bahas judul yang kedua ya. Bahas judul yang kedua dars 26 berarti ya. Iya. 26. Ya, kayak tadi kita ambil tekniknya al-fahmu wal ifham. Memahami dan memahamkan. Kita ambil 5 langkah. Yang tadi pertama membaca ya tilawah atau qiraah. Kalau ada ayatnya dibaca dengan bagus. Yang kedua, terjemahan ilmu mufradat, terjemah makna mufradat, kosakata yang baru. Yang ketiga, terjemah ayat atau teksnya, ya, menjelaskan isi kandungannya atau tafsirnya. Kalau asbabun nuzul boleh tambahkan asbabun nuzul. Dan yang keempat, tasrif. Kita tadi belum sempat bahas tasrifnya. Ada sih sedikit tadi udah ya, doroba yadribu dorobun. Yang kelima, tadribat, ada latihan itu. Nah, nanti latihannya boleh dibahas di ruang diskusi, boleh juga dijadikan tugas harian. Nanti jawabannya dikirim ke e-learning sebagai tugasnya. Gitu aja. Jadi untuk tadribat, latihannya itu di e-learning aja. Masukin ke e-learning. Baik, untuk malam ini cukup ya. Ada pertanyaan sebelum kita tutup? Afan, Sat. Kalau indakum soal? Bentar. Ya. Sat. Ya, silakan. Ini apa namanya untuk Ya. untuk PPT kita buat lagi per kelompok atau dari materi yang antum kirim di e-learning? Gak usah. Saya tadi udah bilang. Ya, Ini kita diskusi nggak pakai saya nggak bebani kalian bikin makalah. Enak kan? Wih, Tafsir Ustaz. wajib. Tafsir wajib. Buat juga, Sat. PowerPoint saya kasih entah saya bikinin. Masya Allah. Siap. Ya, tinggal sampaikan aja. Jadi saya akan kirim ke e-learning materi darsnya yang PDF dan yang PowerPoint. Siap. Kalau ada yang susah mendownload dari e-learning, saya kirim juga ke grup nanti. Ya, insya Allah paling telatnya 1 jam atau 1 hari lah saya usahakan. 1 hari sebelum hari kuliah saya kirim PPT-nya sama PowerPoint-nya. Jadi bisa ditampilkan. Cuma kalau upload ke e-learning, ini PPT-nya nggak bisa berwarna, nggak bisa color. Gitu. Apa-apa saya upload yang black and white, tapi kalau ke grup WA itu bisa nggak yang color? Muatannya kalau ke e-learning nggak cukup, terlalu besar muatan. Saya ada sedikit kayak animasi juga, kayak animasi sama berwarna. Itu kalau ke e-learning di uploadnya berat, nggak bisa itu. Apa yang di e-learning saya upload yang black and white, kalau ke grup saya upload yang color, yang berwarna dan animated, ada animasi. Ya, jadi nggak usah pusing mikirin bikin makalah. Bukunya udah ada, bahannya ada, PPT-nya ada, slide PowerPoint-nya ada. Udah ibarat makanan nasi tinggal caplok aja tuh. Chandra udah gak sabar makan Chandra tuh nasi goreng, pesen 2 tuh. Apa nih fulus gini ya? Kalau orang Korea begini artinya cinta. Orang Korea. Orang kita yang fulus, tau gak fulus? Bil fulus kullu syai'in tembus kan gitu. Ustaz tahu-tahuan Korea. Iya kan kata orang-orang kita mendengar aja begitu. Bil fulus kullu syai'in tembus kan gitu. Ya, bil fulus kullu syai'in tembus. Kita nggak usah dipikirin, tinggal pakai aja. Ntar saya kirim ya.
Kelompok 2, kelompok 1 berarti ya, minggu depan ya. Oke, cukup? Ada pertanyaan lagi? Nanti yang belum absen, absennya di grup aja. Tetap saya hitung kehadirannya, walaupun agak telat ya, dimaklum lah. Karena pada kerja kan, tadi ada yang masih di kantor tuh. Yang tugasnya Siska gimana, masih Ustaz? kerja apa? Oke, cukup ya. Tutup aja ya. Ya, naktatim bi qiraatil hamdalah. Alhamdulillah. Amin. Wa bihamdika. Amin. La ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan.